lubang sih mereka masing-masing memiliki resiko dan konsekuensi. Tapi di sini kita sharing to telling, ya baik A, B, C maupun D, kita nggak tahu. Nanti kita cek secara keseluruhan baik dari ponsel. Mbak bisa dikenalin diri dulu Mbak dengan Mbak siapa namanya Mbak? Septiani. Mbak Septi. Ya. Mbak Septi kalau boleh tahu nih hari ini datang ke tempat ini untuk apa sih Mbak? Ini untuk sharing pinjol aja, Mas. Mau sharing pinjol ya Mbak ya. Oh. Mbak kalau boleh tahu sharing yang seperti apa sih Mbak yang dilakuin misalnya? Ya kan kayak misalnya saya kan awal-awal tuh minjem pinjol tuh buat kebutuhan kan. Nah terus kesini saya kok lama-lama gali lubang tutup lubang gitu, saya juga bingung nih bayarnya gimana. Akhirnya saya udah datang aja ke sini buat gimana baiknya gitu, nyari penjelasannya enaknya gimana gitu. Oh. Mbak kalau Mbak sendiri pinjol itu biasanya buat apa nih Mbak? Kebutuhan anak sekolah atau gimana Mbak? Ya buat sehari-hari, kadang anak sekolah juga. Soalnya kan ini juga prosesnya juga cuman KTP doang kan, nggak perlu yang lain-lain. Kayak gitu. Mbak kalau boleh tahu tadi kan buat kebutuhan anak sekolah salah satunya Mbak ya. Oke. Mbak emang dari kebutuhan anak sekolah ini apa sih Mbak yang harus dibayarkan gitu? Mbak dari keberatan dari segi apa gitu kalau misalnya untuk anak sekolah? Ya kayak buku, seragam kayak gitu-gitu. Oh itu masih harus bayar ya Mbak ya? Iya. Anak SD, SMP atau SMA Mbak? SD. SD. Anak ada berapa yang harus masih di sekolahin Mbak saat ini? Baru satu sih. Baru satu. Oh SD. Iya. SD di kawasan SD daerah mana Mbak? Ya daerah sini nggak jauh dari rumah. Oh, Daerah Karang Satria sini. Oh daerah Karang Satria sini. Mbak kenapa sih Mbak milihnya pinjol, kan bisa ada pencairan di ranah lain gitu? Ya habisnya kalau di tempat lain kan kita juga butuh jaminan, sedangkan saya juga kan nggak ada usahanya. Kalau kayak di tempat-tempat lain kan masih ada usaha, ada jaminan kayak gitu. Sebelum kenal pinjol kayak gitu Mbak, kalau misalnya dapat cara lain tuh kayak apa tuh Mbak? Maksudnya? Misalnya Mbak kan sebelum mengenal pinjol nih ya kan, pinjaman online gitu. Sebelumnya Mbak pernah ngelakuin yang kayak pinjaman yang lainnya nggak sih Mbak? Mungkin bank keliling atau apa? Enggak, soalnya nggak berani juga sih kalau bank-bank keliling gitu. Makanya terus baru pertama kali pinjaman ke pinjol ini Mbak ya. Iya. Mbak kalau biasanya kalau misalnya pinjol gitu tertarik selain tadi berarti cepat ya Mbak cairnya ya? Berapa lama tuh Mbak biasanya? Paling lama ya 30 menit sih kalau nggak salah, lagi tuh pernah paling lama ya. Paling cepetnya ya 10 menitan deh. 10 menitan. Mbak kalau boleh tahu biasanya kalau mau pinjol gitu butuhnya tuh kisaran berapa sih Mbak kalau uang tunai kisarannya? Ya tergantung aplikasinya, dia juga misalnya kita mau segini tapi kan belum tentu aplikasinya ngasih segitu. Kayaknya tergantung dari datanya kita juga deh kayaknya gitu. Oh. Emang Mbak udah kenal pinjol udah berapa lama Mbak? Lebih kurang aja. Ya, ada 2 tahun, setahun? Ya setahunan deh. Setahun baru kenal pinjol itu. Dari mana? Dari internet atau apa? Ya dari kadang saudara juga ada yang kayak gitu. Daripada minjem-minjem tuh mendingan ini aja pakai data diri sendiri kayak gitu. Oke. Mbak kalau misalkan tadi kan Mbak bilang ada batasnya beda-beda ya setiap pinjol ya. Emang kalau Mbak sendiri biasanya Karapal itu butuh di kisaran berapa tuh Mbak? Ada 1 juta 2 juta Mbak? Atau bahkan lebih? Ada yang lebih, ada yang 7 juta. 7 juta kayak gitu. Oke, sampai saat ini ada merasa keberatan gitu nggak Mbak buat nyicil kalau pinjol kayak gitu? Awalnya sih enggak, tapi kok lama-lama iya jadi gali lubang lagi, tutup lubang lagi kayak gitu. Makanya coba konsultasi tadi. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Septi ya. Iya.